Atajalu fiha teh atajalu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bika wa nuqaddisu lak. Wa ma kuntum taktumuna, dan kepada apa-apa yang kalian sembunyikan. Apa yang disembunyikan oleh para malaikat? Yaitu perkataan lan yakhluqa rabbuna akrama alaihi minna wala a'lama. Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kami, tidak akan menciptakan makhluk yang lebih mulia, lebih mengetahui, lebih berilmu daripada kami. Itu adalah perkataan yang dikatakan, diobrolkan di antara mereka para malaikat. Tidak langsung kepada Allah. Nah, Allah mah tahu. Allah maha tahu. Allah itu Al-Alimul Khabir, Al-Basir. Maha mengetahui segala perkara secara global dan secara terperinci. Gitu. Tidak ada batasan bagi Allah Subhanahu wa taala dalam hal pengetahuannya. Allah mengetahui apa yang kita zahirkan dan juga apa yang kita sembunyikan. Jadi tidak ada yang bisa disembunyikan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita berpikir ke situ, kita itu akan malu kalau bermaksiat itu. Soalnya bagaimana nggak malu ya? Allah Subhanahu wa taala setiap saat memberikan rahmatnya kepada kita. Memberikan rezeki, penglihatan, pendengaran, kesehatan anggota badan, pikiran yang masih normal. Lalu ya banyak rahmat Allah Subhanahu wa taala, banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kalau disebutkan juga nggak bakal habis-habis gitu. Lalu kita maksiat gitu. Kan kalau kita selalu menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak tersembunyi darinya segala sesuatu, kita itu akan malu. Ada ulama ya, orang soleh gitu. Pada suatu hari dia terlambat sholat berjamaah. Selalu sholat berjamaah, tapi pada suatu hari dia terlambat sholat berjamaah. Masih sholat berjamaah, tapi terlambat. Itu habis itu tuh dia nggak berani tuh lihat ke atas, nunduk aja gitu. Selama 40 hari itu katanya dikatakan dalam sebuah kitab itu, selama 40 hari itu nangis aja gitu. Nunduk aja, nggak berani tuh lihat ke atas. Bukan berarti Allah itu ada di atas ya, tapi saking malunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kayak kita misalnya ada orang yang berbuat baik kepada kita, baik sekali orangnya. Tapi kemudian misalnya kita melakukan hal yang tidak baik kepadanya. Kan inilah. Seharusnya tidak mungkin seharusnya kita melakukan itu. Apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Malu kita kepada Allah dengan amal-amal perbuatan kita yang banyak kekurangannya. Padahal Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan rahmatnya kepada kita. Allah selalu menatap kita. Tidak pernah ada waktu di mana Allah Subhanahu wa taala tidak memperhatikan kita. A'lamu ghaibas samawati wal ardh. Karena Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi. Yang gaib aja Allah tahu, apalagi yang zahir. Meskipun sebenarnya tidak ada perbedaan antara zahir, yang dizahirkan dan yang disembunyikan itu bagi Allah ya sama saja sih. Wa alamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Tusirruna min qaulikum lan yakhluqa rabbuna akrama alaihi minna wala a'lam. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Setelah memperlihatkan kemampuan Nabi Adam alaihissalam, keunggulan Nabi Adam alaihissalam dari para malaikat dan iblis. Coba Bu perhatikan.
Keunggulan Nabi Adam itu disebabkan apa coba? Disebabkan ilmu, disebabkan pengetahuannya. Nabi Adam mengetahui apa yang tidak diketahui oleh para malaikat dan iblis, meskipun malaikat dan iblis ini diciptakan lebih dahulu. Bukan karena bahan penciptaannya. Kalau bahan penciptaan mah malaikat dari cahaya, iblis, jin dari api, Adam dari tanah. Tapi yang unggul atau yang membuat keunggulan manusia dan Adam dalam hal ini Nabi Adam alaihissalam adalah pengetahuannya, bahwa Allah memberikan pengetahuan yang lebih banyak, ilmu yang lebih unggul daripada kepada para malaikat dan iblis. Jadi nilainya manusia itu sebenarnya pada akalnya, sehingga kalau manusia tidak menggunakan akalnya, mereka akan turun derajat ke derajat binatang. Jadi casingnya manusia, tapi dalemannya binatang. Kenapa? Karena tidak menggunakan akal, tidak menggunakan hatinya. Maka ibu-ibu, teruslah thalabul ilmi. Jangan berhenti belajar selama akal ini masih bisa dipakai untuk berpikir. Terus belajar. Karena itulah yang membuat manusia itu dimuliakan. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala memberikan derajat yang tinggi, beberapa derajat kepada orang beriman dan berilmu. Banyak ya hadis, ayat Al-Quran yang menyuruh kita untuk thalabul ilmi. Tidak berhenti. Tidak berhenti karena usia yang sudah bertambah terus-menerus. Tidak berhenti karena apa? Karena keadaan. Sebenarnya kalau kita punya keinginan, apapun halangan itu ya bisa diatasi gitu. Halangan untuk mencari ilmu. Dulu para ulama kita itu luar biasa dalam mencari ilmu itu. Imam Bukhari dikatakan mencari satu hadis saja harus melakukan perjalanan berbulan-bulan mencari satu hadis. Kalau kita tinggal searching aja di Google tuh, ada ribuan hadis langsung muncul dengan sanad-sanadnya. Imam Bukhari dulu harus melakukan, kalau misalnya dapat kabar tuh di sana masih ada seorang tabi'in yang dia menghafal banyak sekali hadis. Wah, didatengin tuh. Meskipun harus berjalan selama 2 bulan, didatengin. Lalu dicatat, dihafalkan. Seperti itu para ulama dahulu mencari ilmu. Ya, seperti itulah juga dicontoh hal itu oleh guru-guru kita gitu. Kakek saya Bu juga ini ceritanya itu ketika muda, kan kakek teh orang Garut ya, aki ti ibu teh orang Garut. Waktu masantren teh di Garut jalan kaki ke ujung kulon. Jadi mulai ngajinya tuh dari ujung kulon Banten, terus ya di Papai istilahnya, di Papai sampai ke Garut. Dahulu kayak seperti itu. Juga ceritanya Mama Gentur ya di Cianjur, ulama besar di Cianjur. Mama Gentur. Yang para ulama Pasundan mah sanad keilmuannya itu nyambungnya kepada beliau. Termasuk Abdi Oge kadinya nyambung teh. Abdi ngawas ka Kiai Haji Khoer Apandi di Tasik. Kiai Haji Khoer Apandi kantos ngawas ka Kiai Haji Abdul Hamid Pangkalan. Pangkalan teh di Ciamis. Nah, anjeuna Kiai Haji Abdul Hamid kantos ngawas ka Cianjur. Ya, lebih-lebih teh Cianjur tuh. Kapungkur mah ada jalan kaki eta teh, luar biasa.